Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Sukacita menyambut saudara, sangat senang bertemu kembali lewat Menara Doa Pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan tayangan Menara Doa Pagi ini dalam hadirat-Mu, biarlah menjadi berkat bagi yang menyaksikannya. Berkatilah hamba-Mu dengan tim, biarlah kami menjadi berkat dan Engkau urapi kami, Engkau kuduskan, Engkau pakai hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Engkau yang bekerja menguatkan yang lemah, keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis, bahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi kepintaran. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi Yesus yang lain. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih seperti-Mu, Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus.
Tuhan Tuhan. Yesus. Di bait kudus-Mu kami membawa penyembahan terbaik kami Tuhan. Amin. Bapakku rindu Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kami mau diam dalam bait-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di bait suci-Mu. Kami bawa hidup kami dalam rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Apapun persoalan kami percaya Engkau Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami yang Kau kasihi. Yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa beri pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya kuasa-Mu lebih dari segala-galanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Selamanya kami mau ikut Engkau Yesus. Amin.
berjanji seumur hidup kami Amin. hanya Yesus yang kami ikuti. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus selamanya Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun dalam keadaan susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun dalam keadaan kami Yesus, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami dengarkan firman-Mu, oleh pertolongan Roh Kudus kami paham dan kami bisa melakukannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, senang ketemu dengan saudara. Saya percaya hari ini kita siap diberkati dengan firman Tuhan dengan tema mengatasi kemarahan. Kitab Amsal katakan orang yang cepat meledakkan amarahnya adalah orang bodoh. Tapi orang yang menahan amarahnya adalah orang yang bijaksana. Orang yang sabar adalah orang yang menguasai kota. Orang yang sabar adalah orang yang berhikmat dan orang bijaksana. Saya berdoa saudara dan saya bukanlah orang-orang bodoh yang kalau ada rasa kecewa, marah langsung meledak. Ini orang-orang bodoh menurut Alkitab. Dan biasanya ini orang-orang terluka. Orang yang tidak mampu menahan emosi dan amarahnya, ini adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang terluka dalam hidupnya. Bagaimana mengatasi kemarahan dalam keluarga? Itu tema kita hari ini. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang diberkati hari ini karena saudara mendengarkan firman ini. Saudara, saya akan bacakan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ternyata marah itu adalah kesempatan iblis menghancurkan kita. Jadi kalau kita marah, cepat-cepat selesaikan. Alkitab bilang sebelum matahari terbenam. Artinya segera selesaikan, segera berdamai, segera saling mengampuni, segera rekonsiliasi. Jangan bawa amarahmu naik ke tempat tidur semalaman. Nanti lebih rumit lagi masalah hidupmu. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti dari sini bukan tidak boleh marah. Boleh marah. Marah karena dasar kasih kepada anak. Dan cara marahnya tepat. Tidak menyerang orangnya. Tapi memberitahukan mana yang salah dia lakukan. Sepertinya
Ada orang-orang yang kadang-kadang ketika marah bukan masalahnya, bukan solusi yang dia kasih, tapi menyerang orang itu. Menyakiti orang itu, bahkan merendahkan keluarganya dan sukunya, bangsanya. Coba mulai kita bedakan antara pribadi dengan masalahnya. Sehingga yang kita persoalkan adalah masalahnya. Katakanlah dia meminjam uang, dia tidak kembalikan uangmu, maka yang perlu kita persoalkan adalah kenapa dia tidak mau mengembalikan uang. Bukan pribadinya kita maki-maki, kita marah-marahi, kemudian kita mencap dia, kemudian kita anggap dia menjadi orang yang tidak benar dalam hidupnya untuk seterusnya. Nah, sering sekali di dalam berkeluarga ini banyak orang tidak mampu mengelola emosi, tidak mampu mengelola amarah. Tadi ayat 27 dikatakan Efesusnya pasal 4 bahwa jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ketika saya marah, saya sedang memberikan iblis masuk dalam diri saya. Kalau saya tidak cepat-cepat menyelesaikan marah itu. Kalau mungkin saya marah sesaat kepada istri, marah karena dasar kasih dan menyampaikannya juga benar, intonasinya juga benar, tidak kasar. Kan bisa kita marah dengan tegas tapi lemah lembut. Sering sekali orang marah kasar, suaranya intonasi yang paling tinggi, menyerang, menjatuhkan, merusak mental orang itu. Bayangkan di keluarga itu kalau ada 2 pemarah dari 6 anggota keluarga, katakanlah ayah ibu 2, tambah 4 anak, maka 6. Kalau 2 aja pemarah itu mengerikan. Biasanya orang yang tidak mampu mengelola amarah, orang yang terluka masa lalunya, orang yang terluka masa kecilnya. Ciri orang yang sembuh luka batinnya, sembuh masa lalunya, dia mampu menyampaikan isi hatinya walaupun tidak enak dengan cara baik-baik. Itu orang yang sudah bersih luka batinnya, bersih sakit hatinya. Dia bisa menyampaikan perasaannya dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, tidak menyerang, tidak menyakiti, tidak merendahkan orang lain. Bukankah sering kita jumpai dalam keluarga ada orang yang tiba-tiba menyerang dan marah dalam organisasi. Di dalam banyak organisasi pun kita lihat ada pertikaian, ada pribadi-pribadi yang temperamental, pukul meja, melemparkan benda, memaki dengan begitu luar biasa, berteriak begitu luar biasa. Dan akibatnya apa? Orang menjadi ketakutan melihat suasana seperti itu. Aku berdoa setiap saudara mampu mengatasi marah. Pak Pendeta, suamiku pemarah. Ada yang bilang begitu. Suamiku itu temperamental. Ibu menjadi orang lemah lembut. Kalau ibu lemah lembut, maka engkau akan bisa menyelamatkan suamimu lewat perubahan hidupmu. Anak-anakmu pada umumnya juga mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Karena anak-anak itu adalah plagiat, peniru ulung, pencontoh ulung apa yang dilakukan apa yang dilakukan orang tuanya akan dilihatnya dan direkamnya di otak alam bawah sadarnya dan akan dilakukan dia. Sangat penting kita bagaimana mengatasi dan mengelola amarah, karena marah itu lumrah atau bisa terjadi kepada siapapun. Tetapi apakah kita marah berdosa atau marah tidak berdosa? Karena dikatakan di sini jangan sampai engkau marah berbuat dosa. Berarti bisa marah tapi tidak berbuat dosa. Marah berbuat dosa apa? Marah yang berkelanjutan. Marah berbuat dosa apa? Marah menjadi dendam, benci, pertikaian, tidak cakapan. Marah yang menyerang, marah yang menyakiti, marah yang merendahkan orang lain, melukai orang lain. Itu marah berdosa. Marah yang tidak berdosa bagaimana? Marah karena dasarnya kasih, menyampaikannya dengan nada baik-baik, cara baik-baik, tujuannya baik supaya orang yang dimarahi itu tidak mengulangi kelakuannya lagi. Katakanlah seorang anak gadis SMA kelas 3 pulang dari pergi ke mall, pulangnya udah jam 12 malam. Papa mama pasti marah dong. Tapi ketika dia marah dasarnya kasih, mengingatkan dengan baik, menyampaikan dengan baik supaya anak gadisnya tidak mengulangi.
Jadi saudara, bukan tidak bisa marah, tapi bagaimana kita mengelola atau memanajemen amarah kita itu supaya sampai harapan kita. Harapan kita apa? Supaya jangan terjadi berulang kali kesalahan yang sama. Tapi sering orang akhirnya menyerang orang itu bukan kesampaian harapan dia, bahkan orang itu bisa melakukan lebih buruk daripada yang sebelumnya dia lakukan. Karena dia dilukai, dia disakiti. Makanya tidak boleh suara keras, kasar di rumah itu nggak boleh. Kata-kata kotor nggak boleh. Kata-kata kosong, sembrono, buang itu dari diri kita. Hendaklah kita berkata-kata dengan penuh kasih. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa berkata-katalah dengan penuh kasih Kristus, itu Kolose 4 ayat 6. Biarlah antar anggota keluarga berbicara dengan kasih Kristus. Jadi kalaupun marah, dasarnya kasih Kristus. Sehingga ketika ku ingatkan anak saya laki-laki, Jamie kamu jangan balap-balapan atau kencang-kencang bawa mobil. Nanti itu bisa membahayakan keselamatanmu. Dalam hal itu saya marah. Dasarnya apa? Kasih. Cara saya tepat di waktu yang tepat. Sehingga saya penting menyampaikan sesuatu di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Saudara, dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sering sekali cekcok itu bukan karena masalah kurang uang, tapi cara mengkomunikasikan kurang uang ini yang sering menjadi akar masalah. Bukan karena kurang uangnya, katakanlah kurang uang 10 juta dalam bulan ini. Kalau dikomunikasikan dengan cara yang baik, itu akan bisa mendapatkan solusi yang baik. Tapi kalau cara mengkomunikasikannya itu menyerang, merendahkan, melukai, maka bukan lagi masalah kurang 10 juta, tetapi menjadi tersakitin. Dan akibatnya masalahnya makin runyam. Sudah kekurangan 10 juta nggak teratasi, terluka lagi, terkecewakan. Jadi bisa saya katakan bukan masalahnya itu adalah persoalan itu. Tapi bagaimana mengkomunikasikan persoalan itu. Bagaimana meresponi persoalan itu. Bagaimana menyikapi, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana menyampaikan hal itu. Supaya dapat solusi, hikmat dan berkat dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi, coba jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Coba intonasi nadamu jangan tinggi, jangan keras. Coba intonasimu itu, Bapak Ibu belajarlah low tone. Low tone. Coba tulis dalam kolom, saya mau berbicara dengan low tone. Dengan nada rendah itu artinya. Saya mau menunda amarah 5 menit, tulis dalam kolom. Saya mau menunda amarah 5 menit. Tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menunda amarah 5 menit, maka amarahmu akan turun 50%. Tapi orang yang bodoh langsung meledakkan amarahnya dan akibatnya persoalan makin runyam. Karena kata-kata yang kita keluarkan melukai orang itu dan orang itu balas dan kita balas dan orang itu balas dan kita balas. Bukankah begitu terjadi cekcok yang kita lihat? Ketika satu orang menyampaikan harapannya dengan melukai, maka orang yang mendengar itu juga menyerangnya lagi balik, kemudian dia menyerangnya lagi balik. Maka rumah jadi ribut, emosi, barang-barang bisa berterbangan. Kata-kata kotor keluar, kata-kata sembrono keluar, kata-kata binatang keluar. Saya berdoa setiap saudara, tulis dalam kolom, saya mau menunda amarah 5 menit. Jadi caranya gimana? Ketika ibu mau marah, bapak mau marah, coba pergi ke belakang. Ambil air putih, ambil dari kulkas yang dingin mungkin, atau dari ceret, minum, pelan bergerak, pelan minumnya, sembari berdoa, minta Tuhan tolong aku Tuhan, aku sudah mau marah. Saya begitu saya lakukan.
Ketika aku tahu emosiku sudah mulai meledak, mau marah. Kita kan manusia yang punya perasaan, punya emosi, dan kita sudah mulai mau marah. Mau makan aja kita berdoa. Mau tidur berdoa, mau marah berdoa. Tulis dalam kolom, kalau saya mau marah, berdoa dulu. Atau berdoa dulu sebelum marah. Tulis dalam kolom itu. Itu sangat powerful. Saya serius melakukan itu. Tulis dalam kolom, saya mau berdoa sebelum marah. Orang kita mau pergi jalan-jalan aja berdoa. Kita mau makan aja berdoa. Mau tidur aja berdoa. Terlebih mau marah harus berdoa. Doanya kayak mana Pak Pendeta? Tuhan Yesus, aku mau marah. Karena aku lagi kecewa dengan orang ini. Tolong aku Tuhan, supaya marahku tidak berbuat dosa. Supaya marahku menjadi berkat bagi dia, supaya dia tidak mengulangi kelakuannya yang salah itu, supaya dia bertobat. Tolong aku dalam menguasai hatiku, lidahku, dan kata-kataku terkendali. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, marahku jadi berkat bagi dia. Ini, orang yang seperti ini, marahnya akan dipimpin Roh Kudus. Tulis dalam kolom, saya mau berdoa sebelum marah. Saya mau menunda marah 5 menit. Amsal katakan orang yang meledakkan marahnya adalah orang bodoh. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ini ayatnya. Lambat untuk marah. Tunda 5 menit. Apalagi kalau Bapak Ibu mampu tunda 5 jam. Apalagi Bapak Ibu mampu tunda 5 hari. Wah, bisa gak jadi marahnya. Atau marahnya jadi lebih baik. Cara menyampaikannya lebih baik. Karena kalau marah yang tidak dibuang, maka marah itu akan jadi benci, dendam. Itu yang terjadi pembunuhan. Kenapa orang membunuh? Marahnya tidak diselesaikan, maka menjadi akar pahit, maka dia dendam, dan dia sangat benci, dan merencanakan pembunuhan, dan membunuh, masuk penjara. Itu. Jadi tidak boleh marah kita ini juga kita pendam, gak boleh. Gak boleh kita pendam-pendam, itu akan merusak dirimu dan mentalmu, gak boleh. Gak boleh marah itu dipendam, itu adalah negatif. Gak boleh. Marah itu harus disampaikan dengan cara yang tepat. Marah itu harus dikelola. Marah itu kan emosi, perasaan. Emosi dan perasaan kan mempengaruhi perilaku kita. Makanya lihat ada orang yang dendam bisa tiba-tiba bunuh. Itu udah lama marahnya dipendam dia. Coba kita belajar memanajemen, mengelola amarah, emosi kita dengan baik. Jangan cepat marah, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Saudara, dalam kitab Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan yang tepat kita ucapkan di waktunya, itu adalah perkataan yang digambarkan seperti apel emas di atas pinggan perak. Sehingga saya tahu kapan harus kusampaikan marahku ini. Atau kecewaku ini. Rasa tidak enakku ini. Saya pernah mengalami gak tepat waktunya. Akhirnya ibarat api ku kasih bensin. Meledak. Istri saya juga pernah. Saya lagi capek, lagi banyak pikiran, tiba-tiba dia marah, ibarat api yang ada pada saya, dia kasih bensin, dia pun terbakar kubuat. Saya belajar dari pengalaman itu. Kita sudah tahu cuaca mendung gelap, hujan pasti akan turun. Kita udah tahu istri kita lagi gak enak hati, gak enak perasaan, emosinya lagi gak terkendali. Kemudian kita sampaikan sesuatu yang gak pas, itu akan menyulut emosinya dan menjadi terbakar. Mari kita menjadi orang bijaksana, menyampaikan sesuatu tepat pada waktunya. Tulis dalam kolom, saya mau
menyampaikan sesuatu tepat pada waktunya. Saya mau menyampaikan sesuatu tepat pada waktunya. Itu yang disebut buah apel emas di atas pinggan perak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, kami sedang belajar sama-sama bagaimana mengatasi amarah, kecewa. Sebagai manusia kami mengalami yang namanya marah dan kecewa. Sering sekali kami tidak tepat pada waktunya menyampaikan sesuatu, akibatnya makin rusak dan makin parah. Hari ini Engkau mengajarkan kami orang yang tepat menyampaikan sesuatu pada waktunya adalah seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Sehingga kami bisa mengatasi persoalan-persoalan keluarga, keuangan, persoalan hidup dalam berumah tangga yang banyak. Kami bisa atasi lewat doa dan komunikasi yang tepat. Jauhkanlah daripada keluarga kami yang ribut terus menerus, cekcok terus menerus. Kalau diantara yang menyaksikan ini masih ribut, masih cekcok, masih bertengkar, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah keluarga mereka. Pulihkanlah, berikanlah kesabaran, berikanlah hikmat dan kuasa Roh Kudus, mampu mengelola kata-kata, mampu mengelola amarah. Biarlah kami membuang kebencian, membuang amarah, membuang geram, membuang pertikaian. Tapi di hati kami yang ada hanya kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua keluarga kami yang ada di online, dimanapun mereka berada, yang sakit, biarlah Tuhan mengurapi obat-obat mereka. Memberi semangat baru, memberi keyakinan dan iman bahwa bagi Tuhan gak ada mustahil. Urapilah obat mereka, urapilah rumah sakit, dokter, tenaga medis. Biarlah mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka percaya di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Ada kesembuhan, ada mujizat oleh bilur-bilur Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang di keuangan, di masalah ekonomi, mencari pekerjaan, mencari jodoh, mau menjual tanah, menjual aset. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang mereka sedang minta, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Kasih karunia-Mu yang menolong setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau saudara rindu memberkati tayangan ini, memberkati pelayanan hamba Tuhan ini, Pendeta Suhadi Gultom, saudara, di sini kami lampirkan ada rekening gereja, baik rekening pribadi, semuanya itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang saudara berikan dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda bagi saudara. Saudara terberkati dengan tayangan ini, bagikanlah ini kepada orang lain, link ini supaya mereka mampu mengatasi amarah, dan saudara sudah terlibat dalam pembagian firman Allah kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi saudara yang ingin konseling dan ingin menghubungi saya pribadi di 0811 63 7347, 0811 63 7347. Dan waktu saya sangat padat, saudara bisa hubungi saya lewat chat saja dulu. Saya akan mampukan diri saya berusaha untuk bisa membalas dan bisa konseling melalui call dengan waktu yang kita sepakati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu.